Shalom. Shalom. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hami sian Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Pasahaton tabe tusude amanami inanami dohot sude ruas na mangihuton par mingguon di Jabu. Ia minggu sadarion ima minggu estomihi. Horas madihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 20 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita saluhutna. Sundang siang debata, hati urung siang gincang. Bantu resundang ima, rohanami asa sonang. Ngar hite-hite gor ni debata ama. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni tondi parbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Say pailing mapinggol mutu ahu. Hapogani paluahon ahu. Say ho magabe dolok batu partano batuan di ahu. Gabe huta nagoting laho panguluhon ahu. Ay ho do partano batuan kuhian. Dohot pangunding aku. Jala ala ni guarmu. Say iring-iringonmu. Jala toguonmu ahu. Tuho do ale Jehovah. Ahu marhaposan. Say unang mapaurak ahu. Saleleng ni leleng na. Say palua maahu, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para si rohaon.
nunga ditatap ho hami bangsomon, ay dang manjua ho mga lehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus, tutangan ni pardosa, asa taunon haleaon, dohot siak ni bagi, sahat ro dihaw na pinarsilang. Say tupahi hami, marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak kahaulungan ni rohami, di aka si taunon, gabe marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amen. Marede mahita, sian buku Ede, nomor 570, ayat sada. Oh Yesus Tuhaki, Huputihon, alani holongi, iotomon, dihara dionri, mamelehon dirimi, lawan ubus ton gigi, las rohaki. Tabege ma patik ni debata di ari mingguon, ima patik paduahon dohot lapatanna, on ma didok disi, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru na ni tano, yang go tu gabi si sombaon, manang sioloan. Dia dola patanii, oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi ulon begu, mana ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap mengidogogo mahita siat tuhata, laho mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita, sian buku Ede, 167 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita, Pardosana tarsosul bagi, na ponjot
Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata. Martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen na hupat serep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami. Tung na jot-jot do hami manimbil sian aka dalan munabadia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Ay dang dihalo mohon roham hamatean ni aka pardosa. Alay hamubao ni rohanado lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduhon nami. Doho pangalosyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situ tu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pula hupasisi aka pangalausim songon obbun. Jala songon obbun menorop aka dosam. Say mulak maho tu ahu. Ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku edde 760 ayat 2. Tuhan Yesus no mamorsan suri na dosaki na palua au sian pangagowi hutang kali maluhut na jaman na buruki upele hondoluki tutuhani molo pajupang sogon au dohan Tuhani ina aku maha mulia nai Jesus doa aleku soala tudosni ale na sumurungi dia. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon imasian 2 Raja-Raja 2 ayat sada sahat ro di ayat 12 tajahama marsikat sorin dungi ujunaing alapon ni Jehovah si Elia tubanua gijang marhite sian haba-haba mardalan ma si Elia rab dohot si Elisa sian Gilgal
Dungi di dok si Elia mamadok si Elisa. Ua tinggal di Sommaho, ay nunga disuruh Jahoba au lao tu Betel. Alainin na si Elisa ma, songo sitong na mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam, na sotupa tadi konok kuho, jadi raptuat manasida tu Betel. Dungi ruar masih seani panurirang akana di Betel, manda poton si Elisa, didokna sidama tu ibana. Atehe, di botoho dona naing buano ni Jahoba tuanmu sadarion sian lambungmu, dungi nina ibana ma, ahupe nunga huboto, sip mahamu. Dunginin na si Elia mosetu ibana, ua tinggal di Sommaho ale Elisa, ay nunga disuruh Jahoba au tu Jericho. Alainin na si Elisa ma, songo sitong na mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam, na sotupa tadi konok kuho, jadi rapsahat manasida tu Jericho. Dungi Roma si seani panurirang akana di Jericho, mandopoton si Elisa, ninna na sidama tu ibana. Atehe, di botoho dona naing buano ni Jahoba tuanmu sadarion sian lambungmu, dungi nina ibana ma, ahupe nunga huboto, sip mahamu. Dunginin na si Elisa mosetu ibana, ua tinggal di Sommaho, ay nunga disuruh Jahoba au tu Jordan. Alainin na si Elisa ma, songo sitong na mangulu Jahoba, mangulu dohot hosam, na sotupa tadi konok kuho, jadi rap mendalam manasida na dua. Alai 50 halak sian akas si seani panurirang, mardalani huhut jongjo madadao, na dua panurirang ipe jongjong di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia masape-sape na, disorpi baik, jala dilibas sotu aik, jadi tolak mai tu jai tu julu, laos ditari pari nasida na dua mai mardala di nama hiang. Jadi dung tari parna sida, nina si Elia matu si Elisa. Haru pangidoma sian ahu manang aha lomoni roham bahenokku tuho. Tagan sorodope na mangalap ahu sian lambungmu. Dungi nina si Elisa ma. Ikon silopit dua nian sian tondim sogop tu ahu. Dungi nina si Elia ma. Naduk-duk situ tu donya pinangi domi. Alai molo di ida hoa utarbuan sian labungmu. Saya na songgop do songoni tuho. Alai molo soida omu dak songgop. Jadi adorang mardalan dope nasida huhut makatai. Idama Roma sada hureta api, dohot akka hoda api, manirang nasida na dua. Manaik tu banua gijang maia si Elia, marhite sian haba-haba. Rap mahita sude manjahat. Alai dung di ida si Elisa songoni, jauh-jauh ma ibana, o damang-damang, hureta ni Israel, dohot akka jolma parsihudulan na doho, dungi dan di ida ma ibana. Laos dibuat ma ulosna, jala diribahi bola dua. Ima sahatna, martua ma akana tumangihon hatani debata, jala upepsa. Amen. Marede mahita sian buku edde, onom 157 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Hupelehon na diriku, mangihut
dakon maha porseotai, songona hinati dakon ni dongata saha porseaon, di sadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana timuhon si Maria, na gabe-gabean siantondi parbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do iba na dihau pinarsilak, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak na mate, dohot dihangola na sorasuda. Amen. Marede mahita sian buku Ede 786 ayat sada dohot ayat 2 huhut tapasahat ma peliatta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat semua. Puji Tuhan. Kita harus tetap semangat dan kita harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kita supaya kita bisa segera memutus rantai penularan COVID-19 ini sehingga kita segera bisa kembali hidup normal. Untuk hari Minggu ini mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak hal yang bisa kita gumuli dari nats ini, saya akan memfokuskan khotbah hari ini untuk pada dua hal. Yang pertama, yaitu yang menjadi tema minggu ini, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman hari ini mengajak kita, siapapun yang melayani Tuhan dalam bentuk atau dengan cara dan di tingkatan serta di tempat manapun, mari semua kita meneladani Paulus, yaitu lakukanlah dengan segenap hati, dengan all out, dengan setia, dengan hati yang tulus, tidak ada maksud tersembunyi. Jangan ada sedikit pun maksud untuk mengambil keuntungan pribadi atau mencari popularitas pribadi kita. Lakukanlah itu hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan pusatnya adalah berpusat pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan, dan kita ini hanyalah seorang hamba. Sehingga jangan mengambil sedikit pun kemuliaan itu bagi diri kita sendiri. Jangan lakukan itu dengan kemauan dan kekuatan kita sendiri. Dan lakukanlah itu dengan cara yang baik, bukan dengan kelicikan, bukan dengan memalsukan firman Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian kita berani menyatakan kebenaran berdasar pada firman Tuhan. Sehingga semua orang dapat menilainya dengan jujur. Terutama saudaraku, apa yang dikatakan, seperti yang dikatakan di ayat 5 hingga ayat 6, kita harus ingat bahwa berita Injil yang kita beritakan itu bukanlah barang sembarangan, bukanlah barang murahan. Tentang itu mari kita baca di Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan bahwa di dalam berita Injil itu ada kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu yang harus kita beritakan hanyalah Tuhan Yesus, Anak Allah yang sudah datang untuk menyediakan keselamatan sempurna bagi dunia. Yesus itulah yang menjadi terang yang datang dari Tuhan untuk menerangi hati manusia yang telah digelapkan oleh dosa dan oleh iblis. Karena itu saudaraku, tujuan kita melayani Tuhan dengan memberitakan Injil itu adalah membawa terang Kristus itu ke dalam hati seluruh manusia. Seperti dikatakan di ayat 6. Untuk membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tujuannya supaya semua orang sadar akan kegelapan dosanya, lalu dia mau bertobat, lalu dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka menjadi selamat. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Pelayan seperti itulah yang diinginkan Tuhan dari kita semua. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat ketiga. Dikatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Apa maksudnya itu? Saya mulai dari sebuah analogi. Begini, bila di satu kelas yang mengikuti ujian, dari 30 orang murid,
ada 27 orang yang mendapat nilai 7 sampai nilai 10. Tetapi ada yang 3 orang lagi mendapat nilai merah. Dalam hal ini, siapakah yang salah? Bisakah kita menyalahkan gurunya yang kurang pintar mengajar? Atau bisakah kita menyalahkan bahan pelajarannya yang salah? Pasti bukan. Pasti tidak, bukan? Pasti yang kita salahkan adalah si murid yang 3 orang itu, yang mungkin mereka kurang pintar atau malas atau suka bermain-main. Saudaraku, seperti itulah maksud Paulus dengan nats tadi. Dia sudah menyampaikan berita Injil itu kepada jemaat Korintus dan kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan hasilnya banyak sekali orang yang menerimanya dengan sukacita. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak mau menerimanya. Bila demikian, saudaraku, siapakah yang salah? Pasti bukan firman Tuhan yang salah. Karena seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, firman itu sangat berkuasa, bisa mengubahkan hati yang sangat keras sekalipun. Lalu, mungkinkah si Paulus sebagai pengkhotbah yang salah? Itu juga tidak. Itu kita sudah dengar tadi di bahagian pertama. Paulus itu memberitakan Injil Kristus itu dengan segala kemampuannya, dengan cara yang terbaik yang dia miliki, dengan hati yang sangat tulus tanpa maksud tersembunyi, sehingga bisa merasuki hati banyak orang dan orang-orang mau menerima pemberitaannya. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang masih tetap menolak? Mengapa ada orang yang terus menutup diri dan tidak mau menerima Injil itu? Siapakah yang salah? Pasti saudaraku, mereka sendiri yang salah. Bukan firman Tuhan yang kurang berkuasa. Bukan pula Paulus yang kurang serius untuk memberitakan. Tetapi diri mereka itulah yang tertutup. Dia sendiri yang telah menutup dirinya sendiri. Dan hasilnya apa? Mereka sendiri yang akan binasa. Mereka membinasakan dirinya sendiri. Saudaraku, dari firman Tuhan ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang tertutup untuk firman Tuhan itu? Apakah firman Tuhan yang telah saya dengarkan itu sudah mengubahkan saya? Sudah mentransformasi hidup saya, sudah benar membuat saya benar-benar percaya dan mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk Yesus. Apakah firman-firman Tuhan yang telah kudengar itu sudah membuat saya menjadi seorang pekerja yang lebih rajin, yang lebih jujur, yang lebih berkomitmen dan tidak korupsi? Sudahkah firman-firman itu membentuk keluargaku, membentuk anak-anakku menjadi kesukaan Tuhan? Sudahkah firman itu membentuk diriku menjadi seorang penyabar, menjadi seorang yang mau mengampuni, menjadi seorang yang suka menolong sesama? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari kita selidik diri kita. Agar kita jangan menjadi orang yang hanya mendengar, tetapi hati kita tertutup untuk menerima firman itu. Hati-hatilah saudaraku, karena firman ini mengatakan orang seperti itu adalah orang yang secara sadar menempatkan dirinya menjadi orang yang akan dibinasakan. Jangan seperti ada orang di zaman pandemi ini. Sudah diajari pemerintah kita dengan segala cara, sudah mengajari masyarakat supaya kita mengikuti protokol kesehatan agar tidak tertular, agar kita tidak menjadi penular virus ini kepada orang-orang. Tetapi masih ada saja orang yang membuat itu semuanya hanya di kupingnya saja dan tidak mengubah perilakunya. Dan akibatnya kita yang menanggung. Angka yang tertular sekarang di Indonesia sudah melewati angka 1 juta. Dan yang meninggal juga semakin meningkat. Saudaraku,
Mari dengarkan firman Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya untuk dikuasai firman itu. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mengapa seseorang bisa tertutup terhadap firman Tuhan? Mari kita mencoba menelaah nats tadi dan juga dari pengalaman-pengalaman yang lain. Pertama, mungkin karena mereka lebih banyak melihat pribadi pengkhotbahnya. Dalam hal ini si Paulus, ketimbang memberi perhatian pada firman yang disampaikannya. Rupanya saudaraku, setiap Paulus berkhotbah, bukan khotbahnya yang mereka dengar, tetapi mereka lebih banyak bertanya, siapa ini orang? Lalu mereka mengatakan, orang ini berkhotbah hanya untuk cari makan, hanya untuk cari popularitas. Dia ini seorang yang licik, pasti ada maksud tersembunyinya, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudaraku, inilah yang disebut dengan piktor, pikiran kotor. Dan tidak sedikit orang sekarang seperti itu, bukan? Ketika pengkhotbah naik ke mimbar, di hatinya muncul piktor tadi. Ahamusedo dohonon ni bayon. Saya hira wala bayon na masih pabigi-bigiyon. Hira bayon na manatumikos, katanya di dalam hatinya. Atau mungkin dia akan mengatakan, kok orang ini yang berkhotbah? Ini kan orangnya, perilakunya ini memalukan. Ini kan keluarganya nggak karu-karuan. Udahlah, dia ini cari duit dari kita, dia ini omong doang. Itulah pikiran-pikiran kotor. Sehingga ada orang yang hanya seperti saringan. Bila kita menyaring jus jambu misalnya, saudaraku, sarinya itu akan masuk ke dalam gelas. Tetapi apa yang tinggal di saringannya, yaitu ampasnya. Itulah orang yang dikuasai oleh piktor tadi. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi hanya untuk mengambil sampahnya, yaitu melihat apa yang salah. Saudaraku, sebagusnya kita seperti gelas tadi, walaupun pengkhotbahnya kurang pintar seperti saya ini, tetapi mereka mau mengambil saripati, sari dari firman itu untuk dirinya. Saudaraku, bila piktor seperti ini sudah mendahului hadir di hati kita, masih mungkinkah firman Tuhan bisa diterimanya? Bagaimanapun bagusnya pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang bagi kebanyakan orang sangat berkuasa dan memberi mereka pencerahan, tetapi bagi orang yang piktor tadi justru firman Tuhan itu menyebalkan baginya. Mungkinkah ada pertobatan dalam diri orang seperti itu? Apakah dia mungkin mau percaya kepada Tuhan Yesus? Saudaraku, sekali lagi, bukan firman Tuhan yang tidak berkuasa, bukan pengkhotbah firman yang tidak baik, tetapi dia sendiri yang sudah menutup diri dan menolak firman itu. Dan hasilnya sekali lagi, inilah yang disebut orang-orang yang akan binasa oleh dirinya sendiri. Karena orang seperti ini pasti tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kasihan sekali orang-orang seperti itu. Tetapi saudaraku, masih ada penyebab yang utama. Dikatakan di ayat 4. Penyebab utama adalah karena mereka tertutup karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Inilah pekerjaan si iblis yang terus berusaha untuk menjauhkan hati kita dari firman Tuhan. Atau yang terus berusaha membelokkan arti firman itu di hati manusia. Ingat saudaraku, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, si iblis juga datang ke gereja. Datang ke tempat kita beribadah saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk mengacaukan hati dan pikiran kita. Terutama ini bagi orang-orang Batak Kristen. Bagi orang-orang yang masih memiliki benda-benda kuasa kegelapan. Ajimat, bule-bule, penjaga daging, pelaris,
titit sifat pardasar, penjaga nijabu dan lain-lain. Saudaraku ingat, dengan itulah si iblis membangun tembok, membangun tameng yang kuat agar firman Tuhan tidak mengenai diri kita. Gabi mutullo hatani debatai si anak kana songoni. Karena itu buang semua benda-benda kuasa kegelapan itu dari dirimu, supaya firman Tuhan itu bisa menguasai kita, agar kita tidak tertutup kepada berita Injil keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Sayang sekali nanti hidupmu menjadi binasa bila masih tetap memegang itu. Tetapi saudaraku, jangan juga menyalahkan si iblis. Karena memang itulah pekerjaannya si iblis. Kalau bukan seperti itu, bukan si iblis namanya. Jangan menjadikan si iblis menjadi kambing hitam. Mengapa? Karena semua keputusan itu ada bergantung pada diri kita sendiri. Karena kita dicipta sebagai manusia yang bebas. Kita yang bebas menentukan sikap kita terhadap segala pengaruh-pengaruh yang dari luar. Kita yang menentukan dan mengambil keputusan menerima atau tidak menerima. Karena itu saudaraku, sebaiknya sebelum kita datang mendengarkan firman Tuhan, terutama ke gereja atau di kebaktian di rumah seperti ini, mari kita sudah membulatkan hati kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga ketika firman itu ditebar, maka hati kita menjadi tanah yang subur dan bisa berbuah. Dan juga selama kita mendengarkan, mari tetaplah berkomunikasi dengan Roh Kudus untuk menjaga hatimu. Maka si iblis tidak akan mampu menggoda kita. Bagaimanapun dia membangun temboknya di sekitar kita, Roh Kudus akan menghancur, merobohkannya. Sehingga firman itu bisa menguasai hati kita. Bila firman itu menguasai hati kita, iman kita akan bertambah dewasa. Hati kita akan semakin tetap gembira. Dan hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan menjadi berdampak. Karena terang firman Tuhan Yesus itu telah menguasai diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi pelayan-Mu yang tulus, yang setia, yang berkomitmen, berhati hamba. Seperti Paulus, seperti Elia, seperti Elisa. Sehingga firman-Mu semakin menyebar melalui kami. Dan bila kami menerima firman-Mu ya Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu. Sehingga hati kami tidak tertutup untuk menerimanya yang membuat kami menjadi binasa. Tetapi biarlah hati kami terbuka untuk dikuasai firman-Mu, sehingga terang-Mu menguasai hidup kami, dan hidup kami semakin berkarakter seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah anak-anak-Mu yang terpapar oleh COVID atau yang berpenyakit lain. Hiburkanlah juga umat-Mu yang bersedih, yang kehilangan anggota keluarganya, yang kehilangan pekerjaan. Juga mereka para korban bencana, supaya mereka jangan terpuruk oleh apa yang mereka alami. Tetapi biarlah mereka bangkit, karena Engkaulah penghibur sejati kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Karena itu berilah keberhasilan dalam seluruh usaha, dalam seluruh pekerjaan, dan seluruh studi kami. Berilah apa yang sudah lama dirindukan dan didoakan oleh umat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami. Berilah juga kelahiran anak bagi keluarga yang merindukannya. Berilah juga pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, bersegeralah membuang virus COVID ini, agar kami bisa hidup normal kembali. Karena itu berkatilah dan lancarkanlah program vaksinasi. Dan berilah hati yang semakin taat bagi seluruh rakyat untuk menaati protokol kesehatan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, Bapak Gereja. Berkati juga para pelayan-Mu. Berkati juga pelayanan gereja-Mu. Sehingga iman umat-Mu semakin dewasa dan semakin berbuah banyak. Berilah hikmat-Mu bagi pimpinan HKBP,
terutama bagi Evorus kami, supaya dapat mereka mengatasi seluruh masalah-masalah yang ada di depan mereka, terutama masalah dana pensiun HKBP. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamba kadungan tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sian nomor 720 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di batama namin na di banwa gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dingkad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalaputad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sale
Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.